NIM 172.1111086 dari Hukum Ekonomi Syariah 6I. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penyelenggaraan bantuan hukum. Penyelenggaraan bantuan hukum sendiri akan saya bagi menjadi 4 poin. Yang pertama adalah pengertian bantuan hukum, yang kedua penyelenggaraan bantuan hukum, yang ketiga pemberian bantuan hukum, dan yang keempat penerimaan bantuan hukum. Yang pertama adalah pengertian bantuan hukum. Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Yang kedua adalah penyelenggaraan bantuan hukum. Bantuan hukum sendiri diselenggarakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh penerima bantuan hukum. Penyelenggaraan hukum di daerah adalah kepala daerah yang bekerja sama dengan pemberi bantuan hukum. Selain itu juga penyelenggaraan hukum di daerah harus berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM di tingkat provinsi. Kemudian yang ketiga adalah pemberian bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum sendiri yaitu suatu badan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang dapat memberikan pelayanan hukum berdasarkan undang-undang. Syarat-syarat pemberian bantuan hukum juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 8 Ayat 4 yang menjelaskan bahwa yang pertama adalah berbadan hukum, yang kedua terakreditasi berdasarkan undang-undang, yang ketiga memiliki kantor, yang keempat memiliki pengurus, dan yang kelima memiliki program bantuan hukum. Selain itu juga di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 10 juga dijelaskan bahwa pemberian bantuan hukum sendiri juga mempunyai kewajiban. Yang pertama yaitu melaporkan kepada Menteri tentang program bantuan hukum itu sendiri. Yang kedua, melaporkan tentang anggaran negara yang telah digunakan untuk memberikan bantuan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi advokat, paralegal, dosen maupun mahasiswa Fakultas Hukum yang telah direkrut. Yang keempat yaitu menjaga kerahasiaan data, informasi atau keterangan yang diberikan dari penerima bantuan hukum yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Dan yang kelima yaitu memberikan bantuan hukum dengan tata cara dan persyaratan yang diatur di dalam perundang-undangan sampai permasalahan tersebut selesai, kecuali ada alasan tertentu yang sah menurut hukum. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 15 juga diatur tentang tata cara pemberian bantuan hukum. Yang pertama ialah pemohon harus mengajukan surat permohonan kepada pemberi bantuan hukum. Yang kedua yaitu setelah pemberi bantuan hukum paling lama yaitu diberikan waktu jangka 3 hari kerja setelah permohonan menyelesaikan semua perlengkapannya, maka pemberi bantuan hukum harus memberikan jawaban apakah pemberi bantuan hukum tersebut menerima atau menolak permohonan bantuan hukum tersebut. Yang ketiga yaitu apabila di dalam hal ini pemberi bantuan hukum menerima permohonan, maka pemberi bantuan hukum harus melaksanakan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa dari penerima bantuan hukum. Yang keempat yaitu apabila di dalam hal ini pemberi bantuan hukum menolak permohonan, maka pemberi bantuan hukum juga harus menjelaskan alasan dari penolakan tersebut. Dan yang kelima yaitu ketentuan selanjutnya tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum juga diatur di dalam peraturan pemerintah. Kemudian poin yang terakhir yaitu poin yang keempat tentang penerimaan bantuan hukum. Penerimaan bantuan hukum itu sendiri yaitu seseorang atau sekelompok orang miskin yang membutuhkan bantuan hukum, baik itu terdakwa maupun tersangka, pemohon maupun termohon, tergugat maupun penggugat, dan saksi maupun korban. Sedangkan di dalam Undang-Undang Pasal 4 ayat 1 menjelaskan bahwa penerimaan bantuan hukum ialah seseorang atau sekelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara laik dan mandiri. Sedangkan di dalam Pasal 5 ayat 1 dijelaskan bahwa seseorang atau sekelompok orang yang benar-benar miskin yang dibuktikan dengan persyaratan yang telah ditentukan.
Kemudian juga di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 di pasal 12 diatur tentang penerimaan bantuan hukum itu sendiri mempunyai hak. Yang pertama adalah berhak menerima bantuan hukum, berhak menerima bantuan hukum sendiri sampai permasalahan tersebut selesai atau perkara tersebut diputus berdasarkan hukum tetap, kecuali surat dengan pengecualian surat kuasa tersebut tidak diambil oleh penerima bantuan hukum. Yang kedua yaitu penerima bantuan hukum tersebut mendapatkan bantuan hukum berdasarkan persyaratan, berdasarkan standar bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum atau kode etik advokat. Dan yang ketiga yaitu mendapatkan informasi dan dokumen tentang pelaksanaan penyelesaian pemberian bantuan hukum berdasarkan undang-undang. Kemudian hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menambah sedikit informasi dan wawasan. Bila ada kata yang tidak berkenan maupun salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.